Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita sedang masuki Ramadan atau puasa yang ketiga pada hari ini, dan untuk kajian pada sore hari ini kita coba untuk membabar serat Wedotomo yang ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV yang lahir tahun 1811 dan beliau wafat pada tahun 1881. Serat Wedotomo ini cukup penting untuk kita ketahui, cukup penting untuk kita kabarkan, karena di dalamnya muat ajaran-ajaran yang luhur, nilai-nilai yang utama dalam kehidupan kita ala orang Jawa. Alhamdulillah, teman-teman Ahnu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Wedotomo atau Serat Wedotomo ini berisi 100 bait puisi, 100 bait tembang, dapangkur, sinom, pucung, gambuh, dan kinanti. Saya coba untuk beberapa saya catat, beberapa kita akan sampaikan untuk kajian Serat Jawi Serat Wedotomo ini. Mingkar mingkuring angkara akarono karnan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinu karto tremer tarto pakar tining ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawi agama ageming aji. Itu pangkur pembukaan dari Serat Wedotomo. Gur lagunya mungkin suara saya kurang enak ya teman-teman, tapi ya yang ahli mau coba nanti bisa di rumah baca-baca sendiri ya, kira-kira itu. Serat Wedotomo ini diawali dengan pangkur yang berbunyi mingkar mingkuring angkara akarono karnan marti siwi sinau resmining kidung sinuba sinokarto. Mingkar mingkuring angkara, serat ini atau yang disebut Wedotomo, ajaran nilai-nilai yang utama ini dibikin oleh Mangkunegara keempat adalah untuk agar kita sebagai manusia Jawa itu ngingkuri angkara. Apa ya ngingkuri angkara itu? Kalau bahasa kita ngingkuri kemaksiatan, ngingkuri sesuatu yang dilarang oleh titah alam, sesuatu yang bertentangan dengan titah Tuhan, sesuatu yang bisa merugikan kita semua. Kita ingkuri itu, bukan kita tangani. Kalau kita tangani berarti sudah ada kejadian, lalu kita berupaya untuk memperbaiki. Tapi mingkar mingkuring angkara ini ya kita menghindar, kita mengingkuri apa yang lazim disebut sebagai dengan angkara murka itu. Akarono karnan mardi siwi, karena sebagai bekal ketika kita hendak untuk mendidik putra-putri kita, mendidik para generasi bangsa ini, khususnya masyarakat di Jawa ini, agar bisa terhindar dari berbagai macam keangkara murkaan yang ada. Sinawung resmining kidung, tersilap dalam indahnya tembang sinuba sinokarto, dihiasi penuh dengan kreativitas. Jadi ketika kita hendak menyampaikan sebuah ajaran kebaikan, hendaknya menurut Mangkunegara IV ini kita sampaikan dengan sesuatu yang baik, kita sampaikan dengan sesuatu yang indah, karena kebaikan akan sampai kepada orang yang menerima jika dia disampaikan dengan kreativitas yang baik, jika dia disampaikan dengan kreativitas yang penuh dengan kebaikan. Kira-kira itu. Jadi sesuatu yang baik kadang-kadang tidak diterima dengan baik apabila cara kita menyampaikannya salah.
Jadi kalau sesuatu itu indah, kita sampaikan dengan indah. Kenapa? Karena yang disasar adalah rasanya atau jiwanya. Dan jiwa itu perlu dengan sentuhan yang indah, perlu dengan sentuhan yang cukup penuh dengan kreativitas. Bahasa rasa akan diterima dengan rasa itu sendiri. Jadi Mangkunegoro 4 di Serat Widotomonya mengingatkan kita semua, memberi wejangan pada kita semua, bahwasanya ketika kita memiliki nasihat yang baik, patut kita sampaikan dengan baik. Amal ma'ruf ya bil ma'ruf, nahi munkar ya bil ma'ruf. Kira-kira itu dalam ajaran kita. Mereter tarto pakar tening ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawi, agar segala hal yang kita sampaikan itu sampai hakikat kepada ilmunya, sampai hakikat pengetahuannya. Yang ada di tanah Jawa ini agama-agama yang aji, sebab agama sendiri itu adalah pegangan seorang para raja, pegangan pusaka orang yang utama. Agama itu pusaka dalam kehidupan kita, sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan kemuliaan, harus kita sampaikan dengan kemuliaan. Kenapa? Menurut Mangkunegoro 4, jika hal ini baik, jika hal itu benar, lalu disampaikan tidak dengan hal yang baik dan yang benar, maka tidak akan mencapai apa yang disebut sebagai keluhuran ilmu, keluhuran budi ilmu pekerti dalam konteks masyarakat di Jawa. Maka ada satu makal yang cukup terkenal, itu di sini disebutkan juga, orang Jawa mengatakan ilmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi bukan kita mencari ilmu dulu lalu mengamalkan ilmu itu, tapi di masyarakat Jawa, orang Jawa itu ketika kita mencari ilmu, kita laku, kita tirakat, kita prihatin ketika kita mencari ilmu tersebut, agar resep, agar apa yang kita cari, apa yang kita upayakan itu benar-benar dapat kita jiwai. Jadi tidak harus dapat ilmu dulu lalu kita amalkan, tapi dalam konteks masyarakat Jawa itu ya, kita ketika mencari ilmu itu, di dalam mencari ilmu itu kita tirakat. Ada istilah yang menarik oleh Serat Widotomo ini, disebut sebagai tri prakoro, atau 3 hal yang wajib atau yang patut ditempuh, patut dialami, patut dilakukan oleh para penempuh ilmu. Yang pertama itu lilo, trimo, lan legowo. Yang pertama lilo, yang kedua trimo, yang ketiga legowo. Kenapa yang disampaikan oleh beliau? Sebab kembali ke atas lagi, mingkar minggur angkoro akon akan martisius nang harus menghitung di bait yang ini disebutkan bahwasanya lebih baik kita itu menghindari angkara murka, lebih baik kita tidak bersentuhan dengan angkara murka itu. Ya sudahlah, kita ingkuri angkara murka itu. Persoalannya, kalau kita tidak tahu mana yang disebut angkara murka, mana yang disebut dengan kebaikan, mana yang disebut keburukan, mana yang disebut dengan keindahan, maka kita tidak tahu mana yang akan kita ingkuri. Oleh karenanya mencari pengetahuan tersebut amatlah sangat penting. Dalam konteks Serat Widotomo ini, yang pertama, sifat para pencari ilmu itu lilo, yang kedua trimo, yang ketiga legowo. Lilo itu rela, dia kehilangan waktunya, dia kehilangan kesempatannya bermain, mungkin dia merelakan kehilangan harta bendanya, dia kehilangan banyak hal yang dia sukai untuk menemukan atau mencari ilmu pengetahuan yang ingin dia dapatkan. Sifat ini harus ada pada seorang murid, pada seorang santri, pada seorang pencari ilmu. Lilo. Lantas yang kedua, ada sifat trimo. Nrimo ing pandum, kalau bahasa kita ya kona'ah. Seorang pencari ilmu, dia harus memiliki kesabaran, dia harus ridho dengan keadaannya. Dia harus, kalau di pesantren dulu ya, teman-teman itu hidup dengan seadanya, hidup dengan penuh kesederhanaan, ya lilo dan nrimo itu.
Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keluhuran ilmu. Yang kemudian yang ketiga, ada konsep yang disebut sebagai legowo atau ikhlas. Ikhlas dengan keadaan yang sedang kita alami, ikhlas dengan keadaan yang sedang terjadi pada diri kita, ikhlas dengan keadaan yang mungkin menurut pikiran kita ini salah, nggak harusnya seperti ini, nggak harusnya seperti itu. Tapi ketika itu sudah terjadi oleh Mangkunegoro IV, para pencari ilmu ketika mengalami apapun keadaan yang dialami itu, dia harus punya sifat legowo. Lah inilah teman-teman beberapa hal yang cukup menarik dari Serat Witotomo ini. Yang pertama, ada dimensi perbaikan diri atau tazkiyatun nafs sebagai seorang manusia agar terhindar dari berbagai macam hal yang disebut sebagai angkara murka itu sendiri. Yang kedua, menyampaikan sebuah kebaikan, menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat kebenaran itu haruslah disampaikan dengan indah, haruslah disampaikan dengan penuh hal yang baik, haruslah disampaikan bahkan tanpa menyakiti. Itu yang diajarkan oleh Serat Witotomo ini. Lantas saya tambah beberapa ayat lagi. Gugu karsaning priyangga, nora nganggo peparah lamun angling. Jadi orang itu juga diberi nasihat oleh Mangkunegoro IV, jangan suka gugu karsaning priyangga itu, jangan suka menuruti kemauan sendiri. Jangan terus merasa dirinya paling benar sendiri, jangan merasa dirinya paling tahu segala hal, dan dia egois dengan apa yang ada pada kemauannya, sehingga mengakibatkan ketika dia bertutur kata pun jauh dari apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan, jauh dari apa yang disebut sebagai dengan azas kesopanan santunan di timur yang kita sepakati bersama. Lamun ing aran balilu, orang seperti ini tak mau dikatakan goblok, tak mau dikatakan bodoh, uger guru alman, dia hanya sibuk memburu pujian, dia hanya sibuk agar dirinya dilihat baik, dirinya dipandang istimewa, dirinya dipandang sebagai orang yang linuwe dan lain sebagainya. Namun jangan mau kang waspading semu. Tapi bagi orang-orang yang seperti ini, sesungguhnya mereka hanya menemukan sesuatu yang tidak hakiki, sesuatu yang semu, yang abu-abu. Bagi orang-orang yang samudono, mereka malah tawadhu, kalau bahasa agama kita, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, bahkan suka untuk menyenangkan orang lain. Inilah awal kajian Serat Witotomo ini yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya gini, orang Jawa itu memiliki caranya dalam beragama, memiliki ciri karakternya dalam beragama yang jelas tidak melanggar syariat agama, tetapi memiliki dimensi keagamaan, dimensi kebaikan yang cukup luar biasa, di antaranya yang tersirat dalam Serat Witotomo ini. Jadi mungkin ada orang mengatakan, kita kan sudah punya Al-Quran, kita sudah punya hadis, punya kitab-kitab. Iya, memang itu iya. Tapi kan tersentuhnya jiwa seseorang itu bisa lewat jalan mana saja, bisa lewat jalur apa saja. Kadang-kadang kita yang setiap hari pun membaca Al-Quran atau baca hadis mungkin jarang tersentuh, tapi dalam keadaan yang lain, dalam peristiwa yang lain, mungkin mendengarkan mucobat ini atau melihat keadaan di luar yang tiba-tiba itu bisa menyentuh kita, itu bisa terjadi. Ini satu serat dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV
Satrio Pinandito. Julukannya beliau seorang kesatria dan sekaligus seorang begawan, seorang kesatria sekaligus seorang ulama. Dalam seratnya Widotomo yang beberapa hal tadi saya cuplik untuk kajian sore Ramadan ini. Sampai jumpa di kajian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.